Oke teman-teman, belakangan ini di Bekasi sangat panas banget dan aku ada satu ide tempat yang segar dan juga sejuk banget. Cukup 1,5 jam kalian udah nyampe sini. Mau kemana kita? Ke sana yuk. Halo teman-teman, ke sana yuk Kak Aidi. Oke, jadi di pagi hari ini kami mau jalan-jalan teman-teman, mumpung lagi liburan 17 Agustus. Oke, jadi mau kemana kita? Ini kami mau ke Resort Pinus Wetan. Pinus Wetan ini terletak di daerah Sentul dan dia mudah banget dan juga aksesnya bagus, jalanannya tidak rusak seperti terlihat di video ini. Itu tidak terlalu lebar, cukup untuk 2 mobil dan dia agak menanjak sedikit tapi yang tidak terlalu curam teman-teman. Dan ketika kalian sudah menemukan tulisan ini, kalian bisa belok ke kiri. Dan pada step ini kalian harus hati-hati ya teman-teman, karena ini jalanannya turunannya lumayan curam. Meskipun tidak terlalu panjang ya teman-teman. Dan inilah kondisi parkirannya, ya luas banget teman-teman parkirannya. Dan sudah rame. Dan kalian juga dikenakan biaya parkir sebesar 25.000. Jadi di wilayah ini ada 3 wisata teman-teman, tidak hanya Pinus Wetan ternyata. Ada di sungai dan juga ada juga Resto Tentrem Jiwo teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi ini melewati jembatan teman-teman, seperti ini jembatannya. Dan kiri kanan itu banyak anak-anak yang pada main air sudahan. Nah, kalau yang main air di sini itu lewatnya yang di Tentrem Jiwo atau yang di sungai. Jadi bukan yang Pinus Wetan kalau ingin main air yang di sebelah bawah jembatan ini. Oke, kita langsung. Jadi ini medannya seperti ini ya teman-teman, naik seperti ini. Nah, ini ada pelang Pinus Wetannya, kita ikutin jalan aja terus. Nah, ini seperti ini, bagus banget pemandangannya teman-teman, sejuk, banyak pohon pinus. Nah, ini kita akan sampai di bagian resepsionis teman-teman. Nah, ini untuk check-in-nya sendiri itu ada di jam 2 siang teman-teman. Karena kita datangnya agak kecepatan, jadi kami makan siang dulu di restoran Pinus Wetannya teman-teman. Ini sedang dibersihkan di kamar yang kami booking. Dan di sebelah kantor resepsionisnya itu ada seperti outdoor cafe gitu teman-teman, atau taman ya seperti ini. Enak nih buat ngopi-ngopi atau makan siang di sini juga bisa. Dan di kafenya ini itu ada jalanan turun menuju sungainya teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin main air, main sungai, kalian bisa lewat anak tangga ke bawah ini. Kalian harus hati-hati ketika mau turunan atau tanjakan. Oke? Dan inilah restorannya teman-teman. Seperti ini, lumayan luas teman-teman restorannya. Dan di sini itu range harganya untuk makan berat sekitar start from 35.000 sampai 70 atau 80 ribuan gitu teman-teman. Nah, ini aku udah pesen mie goreng dan juga nasi goreng. Ini harganya sekitar 35 ribuan aja. Dan untuk rasanya sendiri tuh teman-teman, jadi ketika siang hari itu enak banget teman-teman, nasi goreng dan juga mie gorengnya. Tapi entah kenapa pada waktu sore hari kita makan malam itu rasanya tidak bisa sekonsisten ketika seperti waktu siang hari. Mungkin chefnya beda atau beda shift atau gimana, saya kurang tahu. Yang jelas rasanya tuh berbeda teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi di sekitar restorannya itu ada terdapat beberapa wahana seperti melukis, kemudian ada syuting area, memanah seperti itu teman-teman, dan juga ada remote control teman-teman. Dan kita langsung aja menuju ke tempat campingnya dulu teman-teman. Nah, tendanya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada beberapa variasi ukuran tenda dan kalian juga disediakan peralatan masak outdoor dan juga kursi, meja, dan juga pernak-pernik memasak. Dan seperti inilah area glampingnya teman-teman. Bangunannya unik, bentuknya segitiga gitu teman-teman. Ada 2 sisi, kiri kanan, dan dipenuhi dengan pohon pinus. Dan kita langsung aja menuju ke glamping yang sudah kita booking. Dan kebetulan kami dapat yang paling ujung teman-teman, yaitu glamping nomor 6.
Jadi total glamping di sini ada sekitar berapa ya? Sekitar 8 ya. Ada 8 atau 7 gitu. Yang satu lagi dibangun. Dan kita langsung aja masuk ke dalam ruangannya, teman-teman. Dan seperti inilah ruangannya. Untuk kasurnya lumayan besar, yaitu king size, dan di bawahnya ada 2 slide kiri kanan, teman-teman. Jadi total bisa untuk sekitar 6 orang. Fasilitasnya ada TV, kemudian ada rak, kemudian ada kipas angin, dan kemudian ada tempat untuk membuat air panas, dan disediakan 1 botol aqua, teman-teman. Kemudian ada oleran listrik, dan ada hangar, dan 1 ventilasi udara di bagian belakang. Dan ternyata teman-teman di sini tuh tidak disediakan AC, teman-teman. Awalnya kami berpikir ya mungkin karena malamnya nanti mungkin dingin ya, karena di daerah pegunungan atau hutan. Tapi ketika malam hari ternyata tidak sedingin itu, teman-teman. Jadi menurut kami tetap dibutuhkan yang namanya AC. Semoga ke depan Pinus Wetan diberikan AC pada area glampingnya. Karena ventilasi udaranya juga cuma 1, di depan itu cuma ada sliding door aja, tidak ada ventilasi. Jadi udara yang di dalam itu lumayan ungkep ya, teman-teman, ketika malam hari. Oke. Jadi menurut kami tetap harus ditambahkan AC. Dan kondisi kamar mandinya seperti ini, teman-teman. Ya lumayan bersih. Kemudian ada apa namanya? Dan untuk kamar mandinya sendiri itu ada wastafel dan juga shower, ada bak mandi. Ya standarnya kamar mandi lah, teman-teman ya. Dan inilah penampakannya ketika maghrib, teman-teman. Suasana mulai syahdu, lampu-lampu udah mulai dinyalakan, teman-teman. Suasananya tenang, enak, nyaman, dan seperti ini kalian bisa lihat sendiri. Dan ketika malam hari nanti akan dinyalakan api unggun ya, teman-teman, di depan ruangan kita masing-masing. Dan di glamping ini juga disediakan hammock ya, teman-teman, di bagian depannya seperti ini. Dan dikala itu kemarin itu hujan gerimis ya, teman-teman, menambah suasana semakin syahdu ya, teman-teman. Meskipun cuma sebentar gerimisnya. Dan malam tiba, api unggun dinyalakan oleh petugas. Dan untuk malam hari jam 7 malam kita dapat free aneka rebusan, teman-teman, dan juga teh tawar. Dan waktunya kami quality time bersama anak dan juga istri. Sambil ngemil aneka rebusan, ada pisang, kacang rebus, ubi-ubian. Enak banget suasananya. Dan di malam hari ini juga ada Netflix. Dan untuk paginya kita dapat voucher breakfast sebanyak 3, teman-teman, jatahnya. Untuk breakfastnya ini ada menu nasi goreng, kemudian ada bubur ayam, kemudian buah-buahan, semangka, dan juga teh. Dan ini ada satu lagi nih untuk masuk ke Pinus Wetan. Untuk nasi gorengnya ini sedikit banget ngasihnya, itu pada 1 cup kecil itu tidak full ya, teman-teman. Itu ngasihnya sedikit banget untuk porsi nasi gorengnya. Jadi untuk kakak-kakaknya itu ngasih nasi gorengnya agak lumayan banyak ya, teman. Ini terlalu sedikit untuk sarapannya, itu 1 cup kecil pun itu tidak full nasinya. Oke, kita lanjut setelah sarapan. Kita lanjut main ke sungai, teman-teman. Nah ini yang sudah dinanti-nantikan sama anakku. Dari awal udah pengen nyemplung ke sungai aja. Kita menuju ke sungai, teman-teman, lewat jalanan yang tadi saya sudah infokan di cafe itu. Kalian harus hati-hati ya ketika turun ataupun naik. Dan seperti inilah keadaan sungainya. Ini agak sedikit tidak terlalu banyak arus airnya karena musim kemarau ya. Jadi sebenarnya di sini tuh ada wahana naik itu loh, teman-teman, pelampung donat, teman-teman. Tapi karena airnya kurang deras airnya, jadi tidak ada wahana ban donatnya, teman-teman. Jadi ya kita main kocek-kocek air aja biasa. Dan di sini, teman-teman, kalian harus mengawasi anak kalian karena di sini untuk lintah darahnya lumayan
banyak ya teman-teman, jadi kalian harus hati-hati. Oke, sekian dulu teman-teman untuk konten Kesana Yuk ID, semoga bisa konsisten uploadnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Ciao.